Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi dalam solusi jawaban masalah sehari-hari yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih kelima Hadrat Mirza Masur Ahmad Ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz, yakni berkenaan dengan khilafat ala minhajin nubuwah, khilafat berdasarkan kenabian. Ada seseorang menulis surat kepada Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih kelima Hadrat Mirza Masur Ahmad Ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz dan mengutip hadis berikut sebagaimana telah diriwayatkan oleh Hadrat Tauban radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW telah bersabda, 3 orang akan saling berperang, memperebutkan salah satu harta kalian, dan mereka akan terbunuh. Masing-masing dari mereka adalah putra seorang khalifah atau penguasa. Tetapi tidak seorang pun dari mereka akan mendapatkan harta itu. Kemudian bendera hitam akan muncul dari timur. Mereka akan membunuh kalian dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian beliau menyebutkan sesuatu yang tidak saya ingat, dan kemudian beliau bersabda, ketika kalian melihatnya, yaitu Sang Mahdi, berjanjilah setia kepadanya, yaitu berbeat kepadanya, walaupun kalian harus merangkak di atas salju, karena dia adalah Al-Mahdi dan Khalifah Allah, yaitu Khalifatullah Al-Mahdi. Orang tersebut kemudian menafsirkan sebagian hadis dan meminta pendapat Hadrat Khalifatul Masih Waqt tentang hal itu. Selain hal itu juga, ia meminta penjelasan lebih lanjut tentang sebagian dari hadis ini. Di dalam suratnya tertanggal 30 Mei 2020, Hadrat Khalifatul Masih Waqt telah memberikan jawaban sebagai berikut. Anda mengutip hadis ini dari Al-Bahar Al-Jakhar. Padahal hadis ini juga telah diriwayatkan dalam kitab Al-Fitan, bab Kurus Al-Mahdi, Sunan Ibnu Majah, yang merupakan salah satu dari 6 hadis yang sahih, yaitu As-Sittah. Penafsiran yang Anda lakukan terhadap harta dan putra-putra khalifah yang disebutkan dalam hadis tersebut hanyalah sudut pandang pribadi Anda. Menurut pandangan saya, di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mengabarkan berbagai peristiwa yang akan terjadi di masa depan umat Islam. Sebagian diantaranya terkait dengan masalah duniawi, dan sebagian lagi terkait dengan masalah spiritual. Meskipun banyak ulama yang menggunakan kata harta, yaitu untuk harta karun Ka'bah, harta karun tersebut telah jatuh ke tangan banyak penguasa. Oleh karena itu, harta karun yang disebutkan dalam hadis tersebut tidak dapat diartikan sebagai harta karun Ka'bah, karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis tersebut bahwa tidak seorang pun dari mereka akan mendapatkan harta tersebut. Oleh karena itu, ia merujuk pada khazanah spiritual yang telah diberi kabar gembira oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk berdirinya khilafat ala minhajin nubuwah, khilafat berdasarkan kenabian setelah Rasulullah SAW. Karena syarat utama untuk memperoleh khazanah ini menurut Al-Quran Suci adalah keimanan dan amal soleh yang telah tidak ada lagi di antara para penguasa duniawi tersebut. Mereka berperang berkali-kali untuk mendapatkannya, tetapi khazanah spiritual itu tidak sampai ke tangan siapapun. Oleh karena itu, dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW hanya menggunakan kata-kata Ibnu Khalifah untuk mereka yang berperang demi harta atau fisik, yaitu mereka akan menjadi khalifah dalam arti ahli waris, tetapi mereka bukan khalifah yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala atau tunduk pada kekhalifahan berdasarkan kenabian. Kan tetapi dalam hadis yang sama, Nabi Muhammad SAW telah menggunakan kata-kata Khalifatullah Al-Mahdi untuk orang yang akan menerima harta spiritual, khilafat ala minhajin nubuwah, khilafat berdasarkan kenabian. Anda telah mengemukakan pendapat Anda tentang disebutkannya pembunuhan kaum muslimin dalam hadis ini, bahwa hal itu akan terjadi melalui Al-Mahdi, dan pendapat ini tidak benar menurut pendapat saya. Jika ditafsirkan sebagai pembunuhan fisik dan pertumpahan darah
maka itu sama sekali tidak mungkin dilakukan oleh Sang Mahdi. Sebaliknya itu akan merujuk pada pertumpahan darah dalam peperangan yang terjadi di antara umat Islam selama 2 periode yang disebutkan dalam pernyataan kenabian dalam hadis lain. Nabi Muhammad SAW tercatat dalam Miskat Al-Masabih dalam kata-kata kerajaan yang jolim dan kekuasaan yang menggigit. Selain itu juga akan merujuk pada pembantaian umat Islam oleh bangsa Mongol pada abad ke-13. Salah satu dalil mengapa pembantaian itu tidak akan dilakukan oleh Khalifatullah Mahdi adalah bahwa Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan, yaitu beliau mengakhiri peperangan dan pertumpahan darah. Terdapat di dalam Sahih Bukhari, Kitabul An-Anbiya, bab Nuzuli Isa, sebagai ciri kedatangan Mahdi. Jadi bagaimana mungkin di satu sisi Nabi Muhammad SAW menyatakan kedatangan Mahdi sebagai pembawa panji perdamaian dan rekonsiliasi, dan di sisi lain ia menginformasikan tentang pertumpahan darah umat Nabi Muhammad SAW yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di masa lalu. Kemudian pernyataan narator tentang hadis ini, bahwa setelah itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, beberapa hal lain yang tidak saya ingat patut mendapat perhatian khusus, dan sangat mungkin bahwa hal-hal tersebut terkait dengan kemunculan Dajjal, Antikristus, karena ada banyak tradisi dalam kitab-kitab hadis di mana Nabi Muhammad SAW menggambarkan cobaan Dajjal sebagai cobaan terbesar dan memberikan kabar gembira kepada umatnya tentang kedatangan Masih Maud wa Imam Mahdi untuk melawan cobaan itu. Hal ini, setelah kata-kata ini, Nabi suci Muhammad SAW menyebutkan kedatangan Hadrat Imam Mahdi alaihissalam dan sambil mewajibkan untuk bersumpah setia kepadanya, yaitu berbeat. Ia menekankan bahwa jika seseorang harus merangkak di atas gunung salju dengan lututnya, seseorang harus berbeat kepadanya karena dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan 3 periode waktu yang berbeda dalam hadis tersebut. 1. Periode waktu ketika era penuh berkah dari Nabi Muhammad SAW dan khilafat yang benar berakhir sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan setelah itu kaum muslim saling berperang dan menumpahkan darah kaum mereka sendiri. Setelah menaklukkan mereka, pada saat itu mereka kehilangan harta spiritual mereka. Yang kedua adalah masa ketika kaum muslimin harus menjadi sasaran pertumpahan darah oleh musuh-musuh non-muslim. Mereka hanya kelemahan material mereka juga. Kemudian ada saat ketiga, ketika menurut Nabi Muhammad SAW, Imam Mahdi Al-Masih Muhammadiyah akan muncul, dan sebagian umat Muhammadiyah yang akan memeluk pemuja setia dan putra rohani Nabi Muhammad SAW ini dengan mengikrarkan kesetiaan mereka kepadanya akan mengalami sekali lagi masa kemakmuran yang penuh disaksikan oleh umat Muhammad selama era penuh berkah dari guru dan pembimbing Nabi suci Muhammad SAW, yang mana telah memberikan kabar gembira tentang hal ini, yaitu ia bertemu dengan para sahabat ketika ia menemukanku. Akan tetapi akan terpenuhi bagi jiwa-jiwa yang beruntung pada saat itu jika pembunuhan dan penghancuran yang disebutkan dalam hadis tersebut dipahami secara kiasan, maka maknanya adalah sebagai berikut. Sebagaimana makna sebenarnya dari kalimat mematahkan salib dan membunuh babi, sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang penundaan peperangan dalam Sahih Bukhari, bukanlah penghancuran salib dan pembunuhan babi, melainkan merupakan serangan balik terhadap keberatan-keberatan yang diajukan terhadap Islam oleh Kristen. Demikian pula pembunuhan kaum muslim oleh Imam Mahdi mengacu pada pemberantasan keyakinan-keyakinan keliru yang telah menyusup ke dalam kaum muslimin, dan mengacu pada peneguhan iman di seluruh dunia sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW setelah menghidupkan kembali iman. Maka menurut hemat saya, 3 hadis ini dipahami dengan cara ini, maka penafsirannya menjadi lebih tepat dan kital atau pembunuhan pun dapat dijelaskan dengan cara ini. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.